Baik, kita saat ini sudah terhubung dengan Direktur Utama RSPI Sulianto Saroso, Dr. Muhammad Syahril. Selamat malam, Pak Syahril. Selamat malam, Mas Dedi. Sama Mbak. Iya, Selamat malam, Pak. Boleh tahu, Pak, gimana kondisinya sekarang, Pak? Kondisi siapa? Kondisi saya apa kondisi ini? Kondisi Bapak dulu, Pak. Jadi alhamdulillah Mas Dedi, kita masih diberi kekuatan dan keselamatan dan keamanan ya. Terima kasih doanya sama semuanya ya. Oke, baik, Pak. Tapi saya mau tanya, Pak, apakah Bapak sebagai Direktur Utama juga, kan Bapak berarti sering berada di sana atau tidak, Pak? Setiap hari Mas Dedi, masuk hari libur saya harus datang memantau itu kerjaan dokter-dokter, perawat itu. Nah, kalau Bapak setiap hari ada di sana, apakah Bapak dites COVID juga setiap hari? Oh tidak. Jadi gini, di rumah sakit itu ada zona-zonanya, ada zona aman, ada zona hati-hati, dan ada zona restriksi atau zona bahaya, gitu. Zona merah namanya. Oke, baik. Nah, Oke. kami berada di zona hijau yang aman. Kita sudah mengatakan aman dari penularan seperti ini. Oke, baik. Kalau boleh tahu saat ini sudah ada berapa pasien positif dan PDP di rumah sakit tersebut, Pak? Jadi pertama ODP dulu Mas ya, ODP. Jadi ODP itu orang dalam pemantauan. Ya. Itu dia sakit-sakit ringan gitu ya, flu, tapi dia juga ada riwayat bepergian itu. Saat ini sudah 2017 yang kita periksa sejak Januari yang lalu. Ya. Oke. Nah, sedangkan yang sudah kita rawat sejak Januari juga sampai sekarang ada 77. Nah, dari 77 itu ada 26 yang sudah positif ya, yang kita rawat. Nah, dari 26 itu yang sudah sembuh 14 ya, sudah sembuh. Oke, yang sudah sembuh 14, yang kritis berapa, Pak? Ada tidak? Nah, bahkan yang ketiga, yang meninggal pun ada kemarin. Kita ada 4 yang meninggal ya, yang meninggal. Oke. Nah, saat ini yang sedang bukan kritis, artinya di ruang ICU pakai ventilator ada 4 Mas Lili. Oh. Kita kan ada 30 tempat tidur untuk ruang isolasi sekarang ini. Sedang terisi 25. Jadi yang saat hari ini kita merawat ada 25 orang. Nah, 10 diantaranya masih positif. Artinya, Pak, kalau Bapak mengatakan seperti itu, artinya apabila jumlah pasien tiba-tiba melonjak, rumah sakit tidak siap pasti ya? Oh, bukan. Jadi kita kan pemerintah sudah membuat strategi, ya. Strateginya dengan dengan tracing, yaitu penelusuran orang-orang yang pernah kontrak itu dilakukan deteksi ini dengan rapid test, ya, itu sebenarnya. Kemudian sudah dibuka rumah sakit Wisma Atlet. Iya, oke. Jadi nanti pembagiannya rumah sakit Wisma Atlet itu yang ringan sampai sedang aja bisa ke sana, sedangkan ke rumah sakit itu yang berat-berat, yang lebih berat. Oke, baik. Oke, Pak, ini buat penonton tahu aja bahwa sebenarnya nih Bapak tuh harusnya hadir ke Hitam Putih, datang ke Hitam Putih, tapi tidak bisa karena kabarnya RSPI sedang siaga 1. Nah, saya nggak ngerti, sedang siaga 1 tuh apa, Pak? Oh, sebetulnya gini, kita mengikuti program social distancing sebetulnya, Mas Dedi ya. Oke. Jadi kita lakukan tidak dapat jumpa langsung kepada siapapun termasuk ini. Saya kira ini salah satu bentuk implementasi social distancing gitu, Mas Dedi. Dan kami pun harus mengawasi rumah sakit ini dalam 24 jam ini gitu. Oke. Baik, tapi Pak, sejauh ini pasien yang misalnya datang untuk menunjuk minta dites misalnya atau ada menunjukkan gejala gitu banyak banget nggak Pak, sampai ada menimbulkan antrian misalnya atau gimana Pak? Awal-awalnya banyak masyarakat nggak tahu ya. Begitu paniknya semuanya rame-rame datang ya, termasuk wartawan itu minta dites corona ya. Nah, padahal kita sudah punya
SOP, kriteria orang-orang yang dilakukan tes itu ada syaratnya. Apa aja tuh Pak? Ya, syaratnya tadi dia harus menjadi PDP ya atau PDP yang punya gejala ya. Jadi kalau dia sehat-sehat, berarti nggak usah datang ke rame-rame, tenang aja di rumah, nggak usah terlalu panik gitu. Oke, baik. Tapi benar tidak bahwa beritanya bahwa kekurangan atau keterbatasan APD di rumah sakit itu benar tidak, Pak? Jadi gini, khusus di rumah sakit kami, sama rumah sakit rujukan ya, itu kita ini masih cukup Pak, masih. Masih ada ya? Cukup, masih ada 1 minggu ke depan, tapi kita sudah pesan lagi dan di drop kemarin dari BNPB, Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan. Oke. Artinya kalau sekarang ada pasien yang melonjak jumlahnya tidak akan dirawat di sana tapi akan dirujuk langsung ke Wisma Atlet gitu kan intinya Pak? Iya, yang ringan sedang Pak ya. Kalau yang berat kan kita ada 8 rumah sakit masih di sini. Iya. Rumah sakit Gatot Subroto, Persahabatan, RSUD Cengkareng, Rumah Sakit Pasar Minggu, Mintoarjo dan Fatmawati itu semua siap menerima pasien-pasien yang memang perlu dirujuk untuk dirawat. Tapi yang ringan-ringan itu bisa di rumah sakit Wisma Atlet. Nah satu lagi Mas Dedi, buat seluruh pemirsa, artinya nanti ada namanya disebut dengan isolasi mandiri, self isolation. Jadi yang positif pun kalau dia tidak punya gejala yang sedang dan berat, bisa diisolasi di rumah gitu. Oke, baik. Karena memang tidak ada gejala yang mematikan, contohnya lebih baik isolasi di rumah supaya tidak membludak jumlah rumah sakit juga ya Pak ya? Berarti orang yang datang ke rumah sakit. Oke, artinya triasenya akan didahulukan yang merah dan sebagainya gitu kan Pak? Betul. Oke, jadi baik. kalau yang artinya kalau mereka ke rumah sakit itu kan nggak enak ke rumah sakit itu ya, paling kalau nanti diisolasi gitu ya. Iya. Lebih baik di rumah gitu Mas Dedi. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak Pak Syahril. Sehat selalu, Anda termasuk garda satunya di Indonesia saat ini ketika mengatasi COVID-19. Saya doakan sehat selalu juga. Titip salam-salam dengan perawat dan dokter-dokter yang ada di RSPI saat ini. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Dedi, sama-sama ya. Iya, baik. Oke, itu tadi adalah dari RSPI di rootnya ya. Ya memang sulit ya dalam keadaan seperti ini. Tapi untungnya bahwa sekarang Wisma Atlet sudah menjadi satu rumah sakit tersendiri yang menangani COVID-19. Ya. Nah ini kita akan terhubung dengan Widya Astuti. Widya Astuti ini adalah perawat ruang isolasi di RSPI SS. Jadi perawat di ruang isolasinya. Tapi kita ada video call saat ini, udah tersambung. Halo Mbak Widya. Halo Mbak, malam. Malam Mbak. Bagaimana keadaan rumah sakit sekarang? Mbak Widya? Alhamdulillah Mbak, masih aman. Masih aman? Ya. Mbak Widya sendiri kalau sehari itu merawat berapa banyak pasien? Kalau kami perawat dibagi tugasnya, kalau satu perawat pegang 2 pasien. Satu perawat megang 2 pasien. Oke, benar tidak Mbak? Iya, Saya dengar satu katanya perawat Mbak adalah perawat yang merawat pasien 01, 02, dan 03. Jadi kami sebenarnya berbagi Mas, jadi sesuai dengan shift masing-masing. Jadi kita bergantian setiap shiftnya yang pegang pasien. Oke, Anda bergantian. Nah, kan ini kan kita tadi bicara tentang APD. Saya dengar katanya kalau bertemu dengan pasien yang sudah terjangkit, setelah itu pakaian APD-nya itu harus dibuang, betul? Ya betul Mas, jadi selesai satu pasien kami ganti semuanya, lalu pakai yang baru ke pasien berikutnya. Dan tidak hanya yang confirm, tapi semua pasien kami begitu. Dan pakai itu artinya tidak sembarangan kapanpun saat apapun bisa ketemu pasien karena akan menghabiskan APD kan, betul kan? Ya betul, jadi kita membuat waktu seefektif mungkin ketemu pasien, jadi ketika sekali ketemu kita langsung melakukan tindakan apapun yang bisa kita lakukan, rencana apapun yang bisa kita lakukan saat itu, sampai selesai keluar dari kamar pasien, ganti APD lagi, lalu masuk ke pasien berikutnya, seperti itu. Oke, Anda sendiri sebagai perawat yang menangani orang-orang yang sudah terkena COVID-19, kalau keluarga gimana, Mbak? Keluarga nggak khawatir atau
Ya, kalau keluarga sih berpesannya hati-hati saja, gunakan APD sesuai prosedur, itu aja sih Mas. Balik-balik ke pemahaman kita aja ke keluarga bahwa kami bekerja di sini aman. Nah, ya. Mbak Widya berarti dalam satu hari bekerja selama berapa jam, Mbak? Setiap satu shiftnya 8 jam. 8 jam. Terus setelah itu Mbak Widya boleh balik pulang ke rumah atau ada disediakan penginapan gitu? Oh ya, sementara ini kami bisa pulang ke rumah. Semuanya boleh pulang ke rumah? Ya. Artinya kalau Anda boleh pulang ke Semuanya- rumah, Anda yakin bahwa itu sudah aman ya, maka Anda bisa pulang ya. Ya, betul. Nah, prosedur apa Ya, yang harus kami yakin dilakukan karena sudah sebelum pulang itu? Oke. Jadi kami setiap keluar dari pasien, selesai melakukan tindakan pada pasien, kami mandi dulu, Mas. Kami mandi, lalu ganti baju yang baru ke nurse station. Kita mau pulang, kita mandi lagi. Oke. Berarti pakai maaf Mbak, pakai APD itu berarti berapa lama ya? Selama kerja, 8 jam kerja itu? Enggak, jadi kita sesuai dengan kebutuhannya. Kadang lebih kurang 2 jam kita bersama 2 pasien itu, Mbak. Ya, karena artinya pakai APD Jadi satu ketika pas- menemui pasien saja ya. Oke. Iya, iya. Benar tidak Iya. sih saya dengar bahwa pasien COVID-19 ini banyak yang depresi karena mereka harus diisolasi di ruangan? Oh iya, awalnya sih betul. Pasti mereka cemas, tidak nyaman juga diisolasi, nggak boleh ditemuin oleh keluarga. Tapi di situ peran kita sebagai perawat untuk komunikasi, berikan rasa nyaman sih sebenarnya Mas. Ajak ngobrol biasa, seperti biasa ketika kita bertemu pasien. Justru mereka menunggu-nunggu kita datang di jam yang biasa kita masuk ke ruangan pasien. Oke, karena bukan hanya kesehatannya saja, tapi mentalnya juga harus dibangun Kesehatan juga mental supaya juga. bisa lebih sehat ya. Oke. Ya betul Mas. Ini menarik sekali nih. Ini kan kita sudah lama nih, hampir sebulan Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Anda sebagai perawat di rumah sakit tersebut yang merawat pasien-pasien COVID-19, apa masalah terbesar Anda apa? Tantangan Anda apa sekarang yang paling besar yang Anda rasakan? Ya, APD Mas. Jadi menipis, semakin menipis, tapi alhamdulillah sudah ada bantuan dari masyarakat dan hingga saat ini kami masih bekerja dengan aman. Oke, artinya APD ini harus terus di support ya? Iya. Ya, betul Mas, iya. Oke. Agar kami tetap aman bekerja. Oke, apa hal yang paling berkesan buat Anda selama bekerja di sana, Mbak? Ketika pasien sembuh Mas, ketika Ketika pasien pasien sembuh dan sembuh. mengucapkan terima kasih pada kami itu udah luar biasa rasanya. Oke, anyway, terakhir kali pulang berarti setiap hari pulang ya? Ya, setiap hari kami pulang ke rumah Mas. Oke, baik. Mbak Widya, terima kasih banyak sudah berjuang bersama Indonesia untuk melawan COVID-19. Anda adalah salah satu pahlawan terima kasih pastinya juga. untuk COVID-19. Terima kasih banyak Mbak Widya. Terima kasih kepada semua masyarakat atas dukungannya. kasih, Baik Mbak. Mas. Amin, dan mudah-mudahan Anda Sehat juga selalu. sekeluarga, semua perawat di sana sehat selalu. Amin, Terima kasih insyaallah. banyak. Terima kasih Amin, banyak, insyaallah. Mbak Ya. Widya. Oke. Sama-sama. Selain Mbak Widya, saya juga akan ngobrol dengan salah satu orang yang tugasnya ini mengantar pasien COVID-19. Jadi, wah ini memang dilemanya luar biasa ya. Iya, ngantar juga kan punya resiko juga Oh ya ya, Mas? ya, Iya. ngantar ya punya resiko. Tetangganya kita punya resiko, ya kan. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.